dengan format berbeda, saya sendirian. Tapi nggak sendirian juga, ditemani sama dua teman kita dari Semarang Donasi di acara Ngopi yang 106. Luar biasa. Tegang-tegang mukanya teman-teman. Padahal ya santai wae ya toh. Semarang Donasi kita hadirkan di episode kali ini. Karena mungkin di luar sana banyak teman-teman yang belum tahu opo sih Semarang Donasi ini dan bergerak di bidang mana atau gimana atau siapa yang boleh mendapatkan donasi atau mungkin ya nanti kita obrolin sama mereka. Selamat pagi, siang, sore mas-mas semua. Pagi, siang, sore mas. Pagi, siang, sore. Yang satu dari pojok namanya siapa nih? Saya Pradit mas. Pradit. Dipanggilnya juga Pradit. Ya, Adit bisa, Pradit bisa. Itu Praditya. Praditya. Kadang dipanggil Tia. Wah. Yang ini Mas. Saya Ijal. Ijal. Oh iya Ijal. Oh, ini Ya, Ijal, betul ini Ijal. Ini Mbaknya Ijal. Tulisannya Hanif loh padahal loh. Ketawa nih member pocokan nih. Mas Pradit. Iya mas. Di Semarang Donasi sebagai apa? Saya kalau di legalitasnya ya mas ya, saya sebagai pengawas. Pengawas. Ya. Kalau di legalitas Kemenkumhamnya Semarang Donasi, Oh, yayasannya. Semarang Donasi sudah yayasan. Sudah ya? yayasan alhamdulillah sejak tahun 2021 mas. 2021. Iya 2021. Pengawas ya. Kayak PDAM ada pengawasnya juga ya. Tentang model pengawas. Sebagai pengawas. Iya. Oke, ada berapa pengawas Mas Semarang Donasi? Kalau pengawas hanya satu aja. Satu aja saya tau ya. mas. Iya. Yang lainnya strukturnya selain pengawas? Kalau strukturnya ketuanya kebetulan ketua yayasannya itu Mas Agri. Agri ya. Terus pembinanya itu Mas Obin. Mas Sobi. Iya, cuman 3 itu sama ditambah 2 sekretaris sama bendahara. Tes bendara. Iya. Yang lainnya volunteer. Iya, lainnya volunteer. Oke. Dan ini Mas Saya Ijal. Mas Ijal sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai volunteer spesialis lapangan. Weh, terus volunteer spesialis lapangan. Luar biasa. Sesuai dengan kegemaran di lapangan. Kegemaran. Terus ini kok seragamnya memang belum dapat seragam atau? Ya, memang belum. Iya. Terus Semarang Donasi sendiri itu sudah berdiri berapa lama Mas? Kalau awal mulanya waktu pandemi Covid 2000. di 2020. 20 Iya, ya? 2020. di tanggal 5 April Mas. Waktu awal-awal pandemi kebetulan kan Semarang Donasi. Ini sedikit cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, memang Nggak apa-apa. harus cerita. Kalau perlu 2 jam nggak apa-apa. Oh 2 jam nggak apa, 3 jam nggak apa-apa ya, oke. Tinggal tidur nanti ya. Jadi Semarang Donasi itu awalnya dari rekan-rekan media Instagram mas. Dari rekan-rekan media Instagram Wisata Semarang, Kaki Lima Semarang. Awal mula itu dari Mas Munib dan Mas Eko. Ya. Karena di pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang membutuhkan. Betul. Jadi Mas Munib, Mas Eko mengajak teman-teman influencer Semarang seperti Mas Obin Robin, Mas Sela, dan teman-teman media lainnya kayak Explore Semarang, Panorama Semarang, Cegatan, Kejadian Semarang itu. Nah dari 5 April itu kita bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako. Ya, bagi-bagi sembako di Jalan Raya mas. Tanggal mulai 5 April itu dari episode 1 sampai episode 6. Dari episode 1 sampai episode 6. Nah berjalan alhamdulillah donaturnya juga banyak yang bantu dan kita juga amanah untuk membagikan di jalan di masyarakat, terutama masyarakat Kota Semarang. Ya. Terus dari kegiatan episode sampai 6 itu dari itu terus kita menawarkan ke Mas Munib dan Mas Eko bahwasannya ini kalau nggak dilanjut bahasa Jawanya ya eman-eman. Eman-eman. Soalnya ini kegiatan positif, kegiatan baik. Ya. Terus dari beliau Mas Eko dan Mas Munib itu saya tawarkan kira-kira mau nggak ikut masuk di kayak reorganisasi, regenerasi. Karena di regenerasi itu yang lola saya, Mas Agri dan Mas Obin. Ya dari Mas Munib dan Mas Eko beserta teman-teman influencer
tidak ikut serta dalam reorganisasi tersebut, cuman beliau-beliau membantu di medianya. Setiap ada donasi, beliau siap untuk membantu pengumumannya ya, pengumuman informasi kegiatan donatur. Dari beliau-beliau sudah tidak ingin masuk di kami di reorganisasi ini, terus akhirnya saya, Mas Agri, Mas Obin berdiskusi. Ini Semarang Donasi mau dibawa kemana? Nah, dari diskusi ini hasilnya gimana kalau kita membantu masyarakat kecil, terkhususnya lebih ke pedagang kaki lima, Mas. Oh, pedagang kaki Ya, lima. pedagang kaki lima. Dulu waktu awal-awal nomor rekeningnya masih nomor rekening pribadi, Mas. Ya. Karena banyak sekali modus-modus penipuan yang mengatasnamakan, ya banyak banget lah modus-modus penipuan itu, maka kami diskusi lagi dengan Mas Agri dan Mas Obin, gimana kalau kita legalitaskan sekalian menjadi yayasan. Tujuannya biar para donatur lebih terpercaya, menghindari juga kalau ada modus-modus penipuan. Terus akhirnya pada tanggal 21 April tahun 2021, kebetulan pas bulan Ramadan, alhamdulillah resmi menjadi Yayasan Sosial Semarang Donasi dan diresmikan langsung. Pada saat itu kepala dinas sosialnya masih Bapak Muhtohar. Pak Muhtohar. Ya, di Hotel Gracia. Kita ada acara, Mas, ada acara buka bersama sekalian santunan bersama anak yatim piatu. Berarti 21 April tahun 2021. Dari awal kita bentuk 5 April 2020. 1 tahun kita sudah menjadi yayasan. Luar biasa. Alhamdulillah aja. Itu yayasan ini pakai duit nggak sih pengurusannya itu? Kalau dibilang pakai uang, kita kerja sosial, Mas. Oh, kerja sosial. Ya, tanpa dibayar sepeser pun kita nggak menerima. Enggak, untuk legalitasnya. Oh, kalau legalitasnya pasti ada, Mas. Ada ya, pasti ada. Legalitas Ya, pasti ada legalitas. Tapi nggak gede-gede banget. Enggak. Saya nomboknya mesti Agri ya. Betul. Agri tuh saya kenal beliau tuh dari SMA. Oh, dari SMA. Saya kenal sama Agri ya pas itu kontak-kontakannya lewat DM Instagram. Saya mau ikut join, sampai sekarang kenal dan dipercaya sama Agri, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah, ya, aman. Iya, bisa menjaga amanah. Mas Agri juga bisa menjaga amanah juga. Amin. 21 April Iya. 2021 sampai sekarang ya. Sampai sekarang tahun 2024. Sekarang Mas Isla ini kapan mulai gabung nih? Saya gabung itu April 2022. Setahun setelah berdirinya yayasan. Kenapa tertarik gabung jadi volunteer di Semarang Donasi? Karena secara look like wajah bisa jadi model, bisa jadi cover boy gitu. Awalnya memang saya itu tertarik di dalam dunia donasi. Saya sempat sebelum masuk Semarang Donasi itu saya sempat mau mendirikan kegiatan saya sendiri. Kegiatan saya sendiri itu namanya zakat mal bersama. Jadi saya mau menampung orang-orang yang mau mengeluarkan zakat mal di rekening, kebetulan masih pribadi, di rekening saya. Sudah saya siapkan rekening pribadi segala macam. Cuman di postingan pertama itu saya sudah pesimis. Kenapa pesimis? Saya sudah pesimis kayak kayak kedepannya nggak bakal maju apa gimana lah, pokoknya intinya pesimis awal lah, Mas. Gitu. Karena apa? Karena rasa mungkin percaya diri percaya dirinya kurang, padahal udah semangat banget, udah sampai nyiapin rekening BSI segala macam itu udah lengkap lah intinya, udah posting awal terus saya hapus langsung, baru hitungan menit itu langsung saya hapus. Terus kebetulan saya tahu Semarang Donasi itu dari penarikan donasi Mbak siapa, Mas? Yang di Bapeng itu dia penjual jajanan. Kebetulan saat penarikan donasi untuk Bapeng itu Semarang Donasi sangat naik. Oh iya, pengumumannya naik ya. Betul. Sampai ke masuk ke explore saya kan. Kebetulan saya tahu Semarang, akhirnya saya tahu Semarang Donasi. Terus saya tuh udah lama saya udah lama tertarik buat gabung.
pengen DM ke Semarang Donasi itu tapi maju mundur. Kenapa maju mundur itu karena apa ya? Karena diwaca rakyat kan, diwaca rakyat istilahnya gitu kan. Ya balik lagi ke percaya diri gitu kan. Nah, akhirnya suatu saat benar-benar keinginan itu timbul itu pagi Mas. Pagi. Jadi keinginan itu nimbul, hari itu saya berencana mau DM Semarang Donasi. Pagi itu saya pikiran kayak gitu, kok siangnya open recruitment volunteer. Pas banget waktunya, pas banget hitungan jam, pas banget. Saya langsung masuk, begitu kayak dibuka jam 12 atau jam berapa deh. Detik itu juga saya langsung masukin formulir. Beberapa hari kemudian saya diwawancara. Ya alhamdulillah langsung masuk sampai. Ada wawancaranya juga ya? Ada wawancara. Ada magangnya juga ya? Ada magangnya juga. Terstruktur banget ya ternyata. Iya. Terus di wawancara diterima. Iya. Magang berapa lama magang? Magang 1 bulan. Ya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Apa aja yang dipelajari magang nih? Sebenarnya itu ya ikut kegiatan aja sih, maksudnya nggak berat-berat banget. Ikut kegiatan. Ikut di lapangan berarti. Ikut di lapangan, ya ikut berkontribusi lah, intinya cuman kayak gitu. Berkontribusi kayak gitu. Sembari perkenalan lebih dekat antara pribadi saya dengan Semarang Donasi dengan saya, kayak gitu sih. Wah, Mas Pradit, lah kalau dari volunteer itu bisa jadi pengurus Semarang Donasinya, misalnya jadi apa kayak divisi-divisi yang lain gitu, ada peningkatannya apa enggak sih? Apa tetap volunteer terus? Pasti ada Mas, pasti ada. Pasti ada tingkatannya, cuman dilihat keaktifannya terlebih dahulu selama membantu kegiatan kita di Semarang Donasi. Kalau di teman-teman volunteer kegiatannya bagus, ikut serta terus, pasti ada feedback lah buat teman-teman buat naik ke pengurus. Oh gitu. Iya. Nanti kalau jadi pengurus langsung beli Alfa. Oh jangan Mas, jangan. Harapannya langsung masuk surga sih. Nah, masalahnya itu Mas, surganya orang beda-beda. Oh iya. Ada yang naik Alfa sudah surga. Bahaya Mas. Jangan. Tidak boleh untuk ditiru itu. Tidak boleh untuk ditiru. Jumlah volunteer di Semarang Donasi berapa? Kalau untuk saat ini jumlah volunteernya itu kurang lebih ada 15 anggota. 15 anggota orang. Itu selain mereka jadi runner atau running sana sini, apa tugas si volunteer? Kalau tugasnya volunteer pasti kalau kita dapat informasi dari warganet untuk contoh kayak kita dapat DM, ini ada pedagang penjual di daerah sini, coba disurvei. Nah nanti dari informasi tersebut kami lempar ke teman-teman volunteer. Nanti teman-teman volunteer yang bergerak untuk survei pedagang tersebut. Berarti concernnya Semarang Donasi itu di pedagang atau penjual yang memang mau berusaha ya? Yang mau berusaha. Jadi nggak sembarangan dibantu ya? Oh enggak. Dari teman-teman volunteer survei, wawancara di pedagang tersebut, terus kita tahu profil semuanya dari nama, alamat rumah, anak, pekerjaan anak, semuanya detail. Setelah itu nanti dari teman-teman volunteer lempar ke saya. Lempar ke saya lah, nanti tugasnya saya untuk survei ke RT. RW, lingkungan rumahnya. Iya. Dan kami dari Semarang Donasi kalau tidak dapat restu dari RT RW, kita tidak akan membantu. Misalkan Pak RT-nya, oh Mas ini layak untuk dibantu. Terus ya kita langsung bergerak untuk membantu. Tapi kalau Pak RT-nya menyampaikan ke kami, Mas ini nggak layak dibantu karena ada alasan tertentu, mungkin anaknya ataupun apa, ya kita tidak berani untuk membantu. Karena yang ditakutkan nanti bila mana nyun sewu anaknya nggak terima, ataupun keluarganya yang di luar kota ataupun apa, takutnya yang nggak terima itu. Pernah kejadian soalnya Mas. Pernah kejadian. Dibantu tapi rumangsa dinyek ngono ya. Iya. Sudah mendapatkan izin dari bapaknya.
setelah di up ternyata anaknya yang nggak terima gitu. Kok kowe ngewangi bapakku? Nah, gitu. Terus ada spesifikasi khusus nggak pedagang atau teman-teman yang berjualan yang mau dibantu itu, wah ki layak dibantu ki. Oh ki ora ki dodolane wis lumayan kok gitu. Ada spesifikasinya nggak, mana yang harus dibantu? Kalau spesifikasi sebenarnya nggak ada sih. Misal nih wah ki sehari lakune cuman satu barang atau produk gitu. Kalau spesifikasi nggak ada dari kami ya. Yang penting kita butuh data resminya dari pihak RT RW. Kan karena yang lebih tahu kegiatan di rumahnya seperti apa. Gitu. Meskipun dari hasil dagangnya dapat lakunya 1 ataupun 2, kita nggak nerima info langsung mentah-mentah. Pasti kita langsung lari dulu ke pihak RT RW. Kalau bisa pihak kelurahan pun saya datangi Mas. Soalnya biar tahu detail informasi. Detail ya. Biar detail semuanya. Detail bahaya. Bahaya Mas, takutnya kalau salah sasaran. Betul, sama seperti kalau kita minum kopi sebenarnya banyak yang ngomong bahaya padahal enggak. Kopi itu malah bikin fokus. Enggak mau ngopi toh? Iya. Sing lesuk ke sing ndi ya, Kas aku ya, Kas. Rano. Oh ya udah, silakan. Ini dibuka gak apa-apa? Gak apa-apa toh. Ini buat kita berarti ya? Iya toh, iya toh. Kita donasikan kopi kita. Kopi dan kalengan dari Madam Me. Luar biasa kopinya. Ini produk teman-teman kita juga. Oh, produk teman-temannya. Ini malah juga butuh didonasi ini. Oh iya? Karena konsepnya kopinya kopigo. Oh, kopigo. Jadi ana nggon tongkrongane iki. Donasi meja kursi. Oh gitu. Boleh berarti. Besok berarti kita survei ke sana aja. Nah, wah iki enak karo udut, cuman karena ini channelnya pemerintah, jadi tidak mungkin kita udut, nanti udutnya di belakang aja. Makanya jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan, bener. Tak sumput deh ya. Iya, betul. Terus Mas Israel selama ini sama Mas Pradit bantunya sampai kemana nih Mas? Apa aja, sampai ke luar kota gitu atau kemana? Saya luar kota paling jauh ke Cianjur. Cianjur, betul. Cianjur waktu tahun 2022 Desember. Oh itu ada gempa akhir ya? Tahun. Ada gempa, betul. Di sana ada gempa, kami oleh-oleh Pak coba. Cianjur ya. Oleh-oleh selamat Mas. Alhamdulillah. Ada gempa Desember 2022. Iya, betul. Parah ya Mas. Alhamdulillah sampai sana gempanya udah reda. Nek enggak reda saya enggak ke sana. Udah reda. Itu gempa apa tuh Mas? Gempa enggak banjir kalau itu tahun. Enggak banjir. Dataran tinggi termasuknya. Dataran tinggi. Jadi gempa di sana itu sampai rumah-rumah kayak udah enggak berbentuk gitu Mas. Jadi kayak di sana itu abstrak kayak itu memang konsepnya abstrak. Mungkin berbentuknya memang ambruk semua. Ambruk Mas. Jadi kayak setengah bangunan tuh udah hilang gitu. Terus itu bukan 1-2 rumah. Mungkin satu desa Mas. Satu desa semua itu hampir merata. Sampai di sana itu dibuatkan posko pengungsian itu di beberapa titik dan itu lebar-lebar semua. Karena memang di sana rumahnya udah nggak bisa dihuni. Dihuni pun takutnya ada gempa susulan. Akhirnya rumahnya ambruk lagi memakan korban. Takutnya seperti itu. Makanya itu pun saya waktu di sana itu saya sampai mikir Mas. Jadi ini mereka itu di posko sampai berapa lama? Karena memang benar-benar itu rumah dibangun mungkin sebulan baru jadi. Baru jadi. Kalau ada kalau dia punya uang buat bangun juga. Karena masih nyumbang ya. Betul banget. Di sana alhamdulillah diterima sangat-sangat baik dan mereka sangat-sangat membutuhkan atas donasi kita. Ya alhamdulillah kita dari Semarang jauh-jauh sampai Cianjur rasanya tuh seneng banget sampai sana itu bisa membantu. Kebetulan di sana juga dibantu sama teman-teman komunitas EA Cianjur.
Cianjur. Jadi kami dari Semarang siang sampai sana itu malam briefing. Briefing kebetulan kami disambut dulu sama IAA Cianjur dulu, silaturahmi di sana sebentar. Terus kami tidurnya di pondok pesantren di pondok pesantren. Kami di pondok pesantren. Yang cowok apa cewek? Kebetulan cowok Cowok ya jelas cowok. Nggak yakin gitu. Saya lupa juga. Iya, tidurnya di pondok pesantren. Di sana malam hari itu udah ditunggu di sana. Jadi alhamdulillah juga intinya misi kebaikan ini dibarengi sama orang-orang baik yang support sama kita. Alhamdulillah. Gitu. Itu mungkin kalau aku berangkat akan usul ke Mas Pradit. Bukalah hotel pondok pesantren. Berapa hari di Cianjur? Cianjur. Berapa orang ke Cianjurnya nih? Cianjur. Saya berdua. Kami berdua. Iya. Kami berdua. Oh. Kami berdua ke Cianjur. Berapa hari? Berapa hari saya nginep semalam. Kegiatan itu dari pagi sampai malam lagi ya, sampai malam. Terus malam sekitar jam 1-2 jam 1 jam 2-an, terus istirahat sebentar, kami lanjut langsung pulang ke Semarang. Karena memang waktu itu hari kerja jadi weekend. membagi waktunya juga. Weekday. Iya betul, weekday. Kami membagi waktunya juga. Jadi urusan kami di Cianjur selesai, istirahat sebentar, pulang Semarang. Oke. Terus donaturnya Pradit itu yang untuk di Cianjur itu jenengan berarti buka di sosial media juga? Hanya di sosial media. Hanya di sosial media. Oke, terkumpul piro Mas pas ki? Dan itu kayak 17 ya Mas. 17 jutaan. Iya. Itu diserahkan berupa cash atau dibelikan barang dulu berarti? Kalau di Cianjur kita berangkat dari Semarang pakai mobil kosongan, terus sampai sana kita briefing, setelah itu kita langsung bangun, tidur hanya beberapa jam aja, bangun langsung kita belanja Mas. Belanja di sana. Belanja di Cianjur, di Swalayan Cianjur. Kebetulan karena berasnya murah-murah ning kono ya, daripada ning Semarang. Kalau murah-murah sih iya, hanya di sana tuh susahnya nyari swalayannya Mas yang komplit. Oh iya? Ya, karena udah diborong sama donatur lain gitu Mas. Oh. Sudah kehabisan lah sampai kehabisan. Oh, berarti beras toh? Ya beras, pampers, ya macam-macam lah, kebutuhan pokok, obat-obatan. Terus sisanya cash kita beri amplop per posko. Oke, berarti di mix ya. Iya betul di mix. Kadang kan yo sing donatur lainnya ada yang beras, masuk beras meneh ngono kan. Ya, pasti nek soal beras kan udah banyak lah kayak gitu kan. Betul. Tinggal istilahnya cemilan-cemilane lah, apalah. Ya, lauk gitu kan. Bener-bener cemilan. Cemilan. Atau untuk yang cewek-cewek kan yo. Iya, apalagi banyak anak-anak juga di sana. Kita juga membelikan mainan di sana. Mainan kita belikan. Nah, jadi buat anak-anak yang kecil, terus terang banyak di sana. Alhamdulillah donasi masih cukup untuk beli mainan. Kebetulan di sana itu mainannya tergolong murah ya Mas ya, tergolong murah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget, tergolong murah. Coba kalau kita nemu anak kecil Mas, aku maunya PS5 ngono kan yo. Wah, pusing itu. Nganu toh ya. Oh, murah-murah. Murah-murah termasuknya. Beras, pakaian juga berarti. Pakaian kemarin nggak bawa. Kemarin kami nggak bawa pakaian. Oh, memang nggak dibelikan pakaian. Karena kalau soal pakaian, kalau dari bencana gempa bumi itu pakaian masih layak pakai Mas ya, kecuali banjir kan pakaian terkena itu. Bener sih. Kalau banjir tuh saya punya teman relawan juga gitu, jangan pakaian deh. Jeruaning wanita itu betul yang di dalamnya dalam baju. Nggak usah diperjelas. dalam baju, dalamnya lagi. Sebut merek Mas. Sebut merek nggak apa-apa sih. Paling jauh tapi di Cianjur itu. Sama di Lumajang Mas. Lumajang. Yang waktu gempa juga. Gunung Meletus. Oh, Gunung Meletus. Ya, Semeru, iya. Waktu itu saya berangkat 5 orang, belum ada Ijla. Belum ada saya. 5 orang. Ya, 5 orang dari perwakilan teman-teman Semarang donasi. Oh, itu juga metodenya dibuka di media sosial, terkumpul, berangkat dibelanjakan di sana juga. Terus, nah ini Mas, kan terkadang ada tipe-tipe
Donatur sing nyumbangi cilik tapi ngeyele akeh kan. Nyumbangi sithik tapi njaluk pertanggungjawaban iki kaya rapat MPR DPR. Cara dari Semarang Donasi untuk memberikan hasil laporan donasinya itu caranya seperti apa? Apa itu dibikin nanti diupload juga di media sosial atau by email atau itu dibuka publik? Itu apa ya masalahnya, Mas? Kalau untuk laporan donatur, karena donaturnya kan yang nyumbang itu kan banyak sekali, Mas. Ya, kecuali kalau ada donatur khusus yang menyumbangkan nominal besar. Terus dari beliau, Mas nanti minta tolong laporannya dikirim ke saya. Ya, kalau ada donatur yang besar. Ya, besar ya. Tapi kalau yang donatur yang lain itu kita hanya publishnya lewat sosial media aja. Ya. Instagram. Instagram. Nggak main TikTok. Belum. Joget-joget mungkin pas di daerah gempa gitu kan. Harus dol Semarang. Arahnya jokesnya oleh rekape ya iki ya. Berarti ada yang di-upload di Instagram. Sama kalau ada donatur khusus yang bantu banyak ya kita beri laporan. Selama Semarang Donasi berdiri emang ada donatur itu? Alhamdulillah ada, Mas. Tiap bulan kita pasti ada kiriman beras. Ya, kiriman beras. Jangan ngomong dari Opin itu. Bukan. Kalau dari Opin saya sudah enggak aneh lagi. Ada kiriman. Ya, tiap bulan. Dan minta laporannya. Ya, laporan paling foto aja. Ya. Laporan. Nominalnya gede tuh. Kalau beras awal-awal banyak sampai 1 ton. Sekarang nyusut. Ya, kilo gitu. Masih tetap banyak. Masih tetap banyak. Ada yang jaga nama saudara. Masih tetap banyak. Memang kalau datang memang satu pickup. Itu biasanya pasti ya, gitu. Satu pickup gitu. Dengan kemasan 5 kilo, 2,5. Gitu. Nah, itu kan ada yang nyumbang berupa barang-barang dan sebagainya, itu kan ada juga toh Mbak Tito. Enggak berupa cash ya? Enggak berupa cash, barang. Iya. Nyimpennya nek ana sumbangan beras itu nang ndi, Mas? Di Semarang Donasi punya base camp sendiri atau? Dulu kami awal ada kantor, Mas. Kita ngontrak di daerah Sampangan di Stonen. Di Stonen. Ya, kita ngontrak setahun di sana. Karena kontraknya sudah habis, kembali lagi ke rumah saya. Di daerah Depok. Dekat sini, ya? Dekat sini. Depok. Di daerah Depok. Sekarang base-nya di Depok. Di Depok. Ya, di Depok. Ya, lumayan tengah kota lah ya. Tengah kota. Maksud itu. Nyimpennya di rumah jenengan. Ya, di rumah saya. Masih jual berhasil besok dihitung itu. Soalnya kalau beras datang pasti sama ijlal. Berarti kita yang ngitung. Ada ijlal pasti kita ngitung bersama, diulangi lagi. Luar biasa. Jumlahnya tadi sudah 15-an, basically di daerah Depok ya, Pak? Di daerah Depok. Terus, nah ini kan namanya kan Semarang Donasi ya. Berarti sering dong membantu pedagang-pedagang atau orang-orang yang ada di daerah Semarang kan sering banget ya itu ya. Sering. Taunya itu pantas dibantu itu apa dilihat dari gerobaknya atau jumlah yang dijual atau? Mungkin kalau dari pandangan pertama sepi. Terus mungkin udah paruh baya, udah tua. Terus dari segi tampilan gerobaknya juga bisa. Baru nanti dari pandangan pertama itu nyon sewu ketok perlu dibantu, kelihatan perlu dibantu. Kita up ke pengurus, lalu nantinya kita mencoba untuk wawancara tapi mode hening. Dalam artian ngerekam tapi sembunyi-sembunyi gitu. Wawancara penghasilannya berapa Pak, segini Intel lah ya. Kayak Intel. Sepi ya. Sepi ya dilarisi ya, jadi cukup ya. Ya semoga kan
habis diupload di media semakin laris gitu kan harapannya. Oke. Iya. Itu juga bisa. Memang harus ada filternya, ini pantas dibantu apa? Iya, betul. Nah, selama ini kan banyak yang dibantu tuh. Iya. Adakah pihak yang dibantu itu menyalahgunakan rasa iba jenengan itu, ada ndak? Ya sebenarnya kami ikhlas ya, tapi ada berarti ya. Ya kita nggak tahu di balik itu ada yang memanfaatkan atau tidak, karena kalau sudah penyaluran selesai dari jenengan juga sudah begitu strukturnya ini bisa dibantu apa sudah. Iya. Luar biasa ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu, soalnya kalau kita sudah penyaluran selesai udah kita fokus di target berikutnya. Betul. Lagi. Oke. Ya. Berarti nggak ada pendampingan Mas atau gimana? Kecuali kalau yang target ini tanpa pemilik, tanpa ada keluarga. Contoh kayak Mbah Peng. Okay. Mbah Peng ini kan beliau sekarang sudah almarhum. Mbah Peng ini beliau jualan di daerah kampus. Boleh nyebut merek ya? Boleh. Kampus Ugris. Di daerah Dr. Cipto. Dr. Cipto ya. Beliau ini jualan makanan ringan kayak kerupuk, keletian. Oh iya. Waktu itu saya yang nyurvei, saya yang lihat memang benar-benar kasihan, beliau sudah sepuh, usia itu udah hampir 80 ke atas. Masih jualan dorong gerobak dari rumah kontraannya. Kontraannya di mana? Di daerah Rejosari. Oh iya, dekat-dekat ya, situ di juga daerah ya. Rejosari dorong sampai ke Ugris. Padahal dari Rejosari ke Ugris itu kan jalannya nggak datar, ngelewatin jembatannya, naik turun, itu masih beliau masih kuat. Terus ngelewatin jembatan sambil bau sungai. Terus setelah itu saya dapat informasi, terus saya survei lah di ketua RT setempat, bahwasanya beliau tinggal sendiri tanpa ada keluarga. Pada saat itu saya menyampaikan ke teman-teman pengurus, ini tidak ada keluarga, tinggal sendiri, dan rumah kontrakannya juga saya lihat kurang layak, dan kebetulan teman-teman pengurus oke untuk membantu, dan bantuannya hingga dapat banyak sekali, hampir 50 juta itu ada. Terus kita berikan gerobak, terus bantuan-bantuan lain, kasur, terus kebetulan kontrakan juga kami perpanjang. Berarti full didampingi ya? Diperpanjang, terus kan beliau juga masih ada uang sisa. Nah dari uang sisa itu dari pihak kami Semarang Donasi nggak berani untuk melepas langsung dibawa ke beliau, karena pertama kondisi usia, kedua juga mulai lupa pikun, terus takutnya kalau nanti hilang ataupun disalahgunakan oleh tetangga ataupun orang-orang sekitar yang nggak dikenal beliau. Terus akhirnya saya dan Mas Agri memutuskan untuk yuk kita buatkan nomor rekening. Jadi kita buat nomor rekening, kita buatkan, kita masukkan di situ. Kita juga mengajak mbahnya untuk datang ke bank, karena kan kalau nggak mengajak mbahnya nggak bisa. Iya, tanda tangan. Okay. Terus dari situ kita yang mengelola, untuk setiap minggunya kita kasih untuk entah buat jajan mbahnya ataupun makan dan lain-lain kebutuhannya beliau, sampai hingga beliau wafat kemarin. Kapan wafatnya? Wafat tahun 2023 ya? 2023 awal. Ya. Sempat kena Covid juga, Mas. Mbah Peng ini. Dirawat di rumah sakit, dan dari teman-teman semua Semarang Donasi mengurus gantian Mbah Peng. Ngancanin di rumah sakit? Iya. Saya, Mas Agri, pokoknya semuanya ikut terlibat untuk membantu Mbah Peng di rumah sakit. Terus keluarganya Mbah Peng di mana? Sama sekali nggak punya keluarga. Beliau tinggal sendiri. Dulu ada kakaknya, cuman kakaknya sudah meninggal, sudah wafat. Terus tinggal Mbah Peng ini tinggal sendiri. Sampai masuk rumah sakit, teman-teman pada kena Covid, pada gantian lah pokoknya. Ya berarti pendampingannya untuk special case seperti itu ya. Iya. Kemarin waktu Semarang banjir ikut? Semarang banjir alhamdulillah kita selalu ikut bantu support.
Dan di balik itu juga ada teman-teman media yang ikut bantu nge-up informasi Semarang banjirnya itu, sama teman-teman komunitas kayak IEA Semarang, UPZ, dan teman-teman relawan-relawan lain kayak Mix Semar, banyak yang ikut membantu kegiatan banjir. Berarti selain bantu pedagang, bantu gempa, pernah bantuin apa lagi Mas? Misal, berarti kalau untuk yang orang sakit nggak masuk di kategori jenengan? Orang sakit masuk ya? Juga orang sakit masuk. Jadi diutamakan pedagang kaki lima. Kalau ada laporan ada orang sakit gini dia kurang segala macam, kita juga bisa membantu mereka. Bantu rumah sakitnya ya? Bantu sesuai dengan ya, bantu obatnya, membantu dalam segi ya, kita membantunya intinya obat, sembako, sama sisanya itu biasanya bentuk cash gitu. Untuk nominal. Sama pondok pesantren, panti asuhan kita juga dibantu juga. Betul ya. Kalau yatim piatu juga dibantu? Yatim piatu juga termasuk dibantu. Nah, saya butuh bantuan tuh. Saya sudah yatim piatu. Terus pernah bantu apa, bedah rumah gitu pernah? Bedah rumah dulu pernah sekali di daerah Petek. Oke. Dia nggak layak huni gitu rumahnya. Awalnya kita bantu ya sembako. Awalnya bantu sembako, bantu sembako, kebutuhan belum ada niatan ke bedah rumah. Dan kebetulan apa ya, donasinya dapat banyak ya, cukup untuk itu, cukup untuk bedah rumah. Ya. Terus akhirnya kita koordinasi dengan pihak-pihak pemangku wilayah daerah sana, dari kelurahan semuanya, alhamdulillah semuanya membantu buat bedah rumahnya. Habruk gitu? Ya, udah mau kayu semua Mas. Kanan kiri depan pintu kayu semua, udah bener-bener nggak layak. Itu kalau kena angin puting beliung mungkin udah ambruk. Kayu semua, bahaya. Kalau ini bantu misal kayak kamar mandi untuk rumah yang belum ada WC-nya gitu pernah juga? Itu misalnya gerakan 1000 kloset apa-apa. Sebenarnya harapan kami melangkah ke sana juga. Cuman untuk saat ini kami belum melangkah ke sana. Kami masih berkecimpung ya seputar ini aja. Donasi untuk pedagang kaki lima, untuk korban bencana, dan pesantren anak yatim piatu seperti itu. Sempat kepikiran tadi sih Mas, kalau mau lebih gede lagi, bantulah yang ada potensi, bukan dibantunya, potensi viralnya. Iya toh, kalau mau bantu kan, ini kan harusnya kan, lagi bisa dibantu masuk exposure nih. Pelunasan pinjol lah. Nggak ada. Sebenarnya tuh mereka punya banyak sisi gelap ya. Dibantu ini yang sangat kurang ajar. Cuman ya susah lah ya. Itu diikhlasin aja. Balik lagi ke ikhlas. Tapi karena banyak yang dulu yang seperti itu, sekarang sistemnya sudah lumayan Mas berarti ya. Semakin protek aja sih, semakin protek ya. Semakin waspada aja sebenarnya. Waspada. Pedagang kalau belum tua ya nggak usah dibantu. Jangan tiru-tiru saya, pedagang muda janda. Wah, itu memang layak dibantu sekali. Terus kalau untuk teman-teman yang pengen gabung di Semarang Donasi, volunteernya itu Instagramnya apa? Semarang Donasi. Untuk Instagramnya kami bisa dicek, di follow juga. Namanya @semarangdonasi. Semarang Donasi. Monggo buat teman-teman warga Semarang yang teman-teman anak muda, karena
kita banyak anak mudanya Mas, yang ingin bergabung di volunteer kami bisa sangat terbuka sekali. Ada syaratnya enggak Mas? Kalau syarat nggak ada sih Mas. Yang penting kalau sudah masuk ya sudah ada niatan dari hati. Betul. Buat membantu, nggak cuman hanya ingin mencari ketenaran nama, buat wah aku ini pengen masuk ada karena keperluan khusus. Ya. Nah, itu jangan sampai. Kalau aku jadi Mas Pradit bikin syaratnya adalah punya kendaraan sendiri. Kalau kendaraan sendiri pasti. Atau punya pickup ya. Ini ijlal. Oh iya, punya pickup ya. Spesialis lapangan. Spesialis lapangan. Pokoknya ada semua di ijlal. Ada semua di ijlal. Oke, gabungnya di Semarang Donasi. Kalau mau DM ya juga di. Ya, langsung DM aja di @semarangdonasi atau langsung mau di sini di bawah. Di bawah. Nah, ini sebelum kita tutup nih Mas. Iya. Rencana kedepannya ngopo ki Semarang Donasi. Ya aku ora ngomong pesan kesan ya, ora ngomong pesan kesan ya. Ora harapan ya, tapi apa plan yang akan dibuat di 2024 menuju ke 2025. Misal aku usul bikin rumah singgah untuk yang caleg gagal rumah singgah gitu misal itu atau gimana, sudah ada plan? Kalau plan-plan pasti sudah ada. Dulu juga kita sudah terlaksana kegiatan Kitan Masal sama Semarang Donasi Mengajar. Kitan Masal ki aku tahu berperan deh ning ngono deh. Nego snack. Kitan Masal. Oke. Itu di daerah Podorejo sama Semarang Donasi Mengajar juga Podorejo. Ya, yang ngadirin teman-teman yang mau ngasih edukasi. Iya. Itu rame Mas di situ. Rame sekali dan banyak anak-anak di daerah Kelurahan Podorejo yang tertarik untuk ikut kegiatan Semarang Donasi Mengajar. Ya. Yang kitannya berapa? Kitannya itu ada 30 anak ada ya? Mungkin kurang lebih. Ya anak-anak semua, nggak ada yang dewasa Mas. Kok banget ya saya ngomong sing. Maksudnya kan ngitannya saya kan murah ya padahal ya. Oh, tapi banyak ya. Banyak sekali di daerah Kelurahan Podorejo. Nah, keinginannya ya ke depan plan ya kalau keinginannya Semarang Donasi Mengajar bisa jalan lagi dan dari kami pihak Semarang Donasi butuh pengajar-pengajar buat teman-teman yang mau ikut gabung terkhususnya yang kuliah di dunia pendidikan. Yang mau ikut masuk join ke Semarang Donasi lagi bisa, nanti kita buat program baru ya Semarang Donasi Mengajar biar agar terjalan terus Mas, nggak berhenti kegiatan Semarang Donasi Mengajar. Pendidikannya pendidikan yang formal atau non formal? Non formal ya, berarti kayak keterampilan ya, gitu keterampilan. Ya, jadi untuk teman-teman di luar sana yang punya keahlian untuk bisa ditularkan kepada adik-adik yang ada di Semarang ya. Itu jadi bisa menghubungi Semarang Donasi. Oke. Matur suwun Mas Pradit, sama-sama Mas. Sama-sama. Terima kasih waktunya sudah kita repoti. Tidak sih. Seharusnya kan minggu kemarin loh. Iya, minggu kemarin ya oke lah. Kita bisa hari ini bisa ketemu. Kata-kata terakhir. Harapan terakhir ya Semarang Donasi makin dikenal orang, bisa ya banyak yang dibantu lagi. Dari kami juga dari Semarang Donasi bisa menjaga amanah. Dengan tidak ada potongan yang besar ya berarti ya. Kalau dari kami alhamdulillah tidak ada. Dan dari teman-teman semuanya tidak menerima gaji sepeser. Betul sekali. Semuanya tidak. Jadi donasi masuk, kita salurkan rekening kosong. Seperti itu modelnya. Oke, bukan seperti kamu tidak ya. Kamu tidak.com. Pleset. Oke, terima kasih Pak Pradit, teman-teman juga. Terima kasih teman-teman ngopi sana di luar sana. Terima kasih, selamat berjumpa di edisi ngopi selanjutnya. Dadah.